Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. maka firman-Nya kepadanya, Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. kata Abram, Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? firman Tuhan kepadanya, Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu, kedurjanaan orang Amori itu belum genap. ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim,
orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau hari ini kita dapat mempelajari kitab Kejadian 15. Tuhan Yesus memberkati. Mengapa Abram takut? Ia takut terhadap pembalasan dari raja-raja yang baru saja ia kalahkan. Tercatat di dalam Kejadian 14. Lalu Tuhan memberinya alasan yang baik untuk dia berani. Sebab Tuhan berjanji melindungi Abram dan Tuhan menjanjikan upah yang besar bagi Abram. Jadi saudara, bila kita takut menghadapi apa yang merupakan momok persoalan hidup kita, ingatlah firman Tuhan bahwa Tuhan ada bersama kita melalui saat-saat yang sulit dan bahwa Tuhan menjanjikan berkat yang besar untuk orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Amin. Ayat 2 dan 3 mencatat mengenai Eliezer. Ia adalah hamba Abraham yang paling bisa dipercaya. Dia bertindak sebagai pengelola di rumah tangga Abraham. Sesuai dengan kebiasaan saat itu, jika Abram meninggal tanpa memiliki keturunan, maka hambanya yang paling dipercaya akan menjadi ahli warisnya. Tapi Allah tidak setuju dengan hal tersebut. Ayat kelima, Allah menjanjikan keturunan buat Abraham yang banyaknya seperti bintang di langit atau seperti pasir di laut, terlalu banyak untuk dapat dihitung. Tepat ketika Abraham merasa putus asa karena tidak memiliki ahli waris, Tuhan menjanjikan keturunan yang sangat banyak untuk bisa dibayangkan. Jadi berkat Tuhan melampaui apa yang dapat kita bayangkan. Ayat ke-6. Meskipun Abram telah menunjukkan imannya melalui tindakan-tindakannya, kepercayaannya kepada Tuhan membuat Abram benar di hadapan Allah. Tercatat di dalam Roma 4 ayat 1-5. Demikian juga kita dapat memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan dengan cara sungguh-sungguh percaya kepadanya. Tindakan-tindakan lahiriah seperti rajin ke gereja, rajin berdoa, dan melakukan perbuatan baik tidak akan membuat kita benar di hadapan Tuhan. Karena kita jauh dari sempurna. Kita sering tanpa sadar melakukan dosa. Hubungan yang benar didasarkan pada iman atau keyakinan yang sungguh bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu perkasa. Tuhan itu berkuasa. Tuhan melakukan apa yang Ia janjikan. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ayat ke-8, Abraham mencari konfirmasi dan kepastian bahwa ia sudah melakukan kehendak Allah. Saudara, kita juga dapat mengetahui dengan pasti bahwa kita telah melakukan hal yang benar atau yang salah bila kita setia membaca, mendengar firman Tuhan tiap hari. Karena Alkitab atau firman Tuhan adalah sumber pengetahuan dan pengertian tentang kehendak Tuhan. Lihatlah di ayat 13-14. Hal ini menceritakan mengenai Allah memberitahu Abram bahwa keturunannya akan pergi ke Mesir dan ditindas selama 400 tahun. Angka ini dibulatkan dari 430 tahun masa penindasan bangsa Israel. Tercatat dalam Keluaran 12 ayat 40. Ayat 16 mengenai orang-orang Amori. Mereka tinggal di Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Allah tahu benar bahwa bangsa Amori akan menjadi semakin jahat dan suatu hari harus dihukum, yaitu mengambil tanah mereka dan memberikan kepada keturunan Abram. Tuhan memberikan banyak waktu kepada orang Amori bertobat,
tetapi mereka tidak mau bertobat. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan selalu sesuai dengan sifatnya. Tuhan itu murah hati, maha tahu, maha adil, dan pengaturan waktunya sempurna. Ayat 17. Mengapa Tuhan memberikan penglihatan ini kepada Abraham? Tuhan mengambil inisiatif untuk memberikan konfirmasi, menindaklanjuti janjinya. Lewat penglihatan ini, Abraham diteguhkan bahwa ada jaminan bahwa perjanjian Tuhan itu akan dinyatakan. Kiranya Tuhan memberikan kita iman yang sungguh-sungguh, percaya kepada kasih dan kuasa Tuhan, dan hidup melakukan kehendak-Nya. Amin.